Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, sekarang waktunya Inspirasi Ramadan lagi nih, di mana untuk program acara Inspirasi Ramadan ini akan selalu hadir untuk Anda dari Voice of Indonesia selama bulan Ramadan. Dan untuk kali ini ada seseorang bernama Andi Pradipta, yaitu seorang perawat lansia atau caregiver di Jepang yang saat ini sudah terhubung secara daring melalui Zoom Voice of Indonesia. Dan halo, selamat siang waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Andi? Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Oke, di Jepang nih 2 jam lebih cepat dari waktu Indonesia ya? Iya, lebih cepat di sini. Baik, di Jepang udah berapa lama nih? Lokasi tinggalnya di Jepang, daerah atau kota mana nih? Di daerah Nagasaki, saya hitungannya masih baru sih, baru datang itu tahun lalu bulan 6 saya. Berarti masih belum setahun Masih ya? belum setahun, iya. Oke, dan berarti sekarang ini bisa dibilang Ramadan yang pertama juga ya? Bisa dibilang kayak gitu sih emang. Oke, ini di sini disebutkan sebagai perawat lansia atau istilah kerennya caregiver ya di Jepang. Iya. Kenapa sih milih jadi perawat lansia di Jepang? Sebenarnya utamanya tuh karena kan apa ya, kalau perawat kan berarti kita banyak ngomong gitu ya. Berarti buat apa, saya sih pengennya buat ngembangin bahasa saya sendiri sih Mbak ke depannya. Itu aja yang utamanya sih, sama buat ke depannya kan buat orang tua saya juga mungkin bisa kepake itu ilmunya buat di masa depan. Oke, berarti basicnya sendiri sebenarnya justru dari bahasanya aja ya? Iya, basicnya saya dari bahasanya awalnya. Oke, terus tertariknya selain dari bisa ngebantu nanti ilmunya untuk orang tua sendiri, mungkin agak sedikit cukup jauh sebenarnya ya dari bahasa, tapi terus sekarang mau jadi perawat, mungkin ada beberapa ilmu yang justru jadi kesulitan tersendiri. Kalau kesulitan pasti ada sih Mbak ya. Kan soalnya kan juga saya awalnya kan bukan dari bidang ini ya. Tapi di sini pun karena banyak hitungannya senior saya yang bantuin juga tuh, jadi masukan juga buat saya sih buat ngebantu ini dan itu. Mereka juga hitungannya baik ngajarinnya gitu soalnya Mbak. Oke, dan sekarang nih sebagai perawat lansia atau caregiver di Jepang, mungkin bisa diceritakan juga nih lebih detail terkait dengan biasanya sehari-hari pekerjaannya ngapain aja nih, tugasnya apa aja sebagai perawat lansia nih? Iya, kalau di sini kan hitungannya ada yang yang shift siang sama shift malam gitu ya masuknya ya. Kalau itu yang shift siang itu dari pagi kita biasanya nyiapin ini sih yang air untuk kumur untuk pasien yang datang. Jadi di sini ada 2 jenis pasien, ada yang nginep dan ada yang pulang pergi gitu Mbak. Jadi kalau yang pulang pergi itu datang biasa kita nyiapin air untuk kumur dengan obat kumurnya, nyiapin teh segala macem, dan sisanya tuh kayak buat ngelanjutin aktivitas mereka selama siang sampai sore hari gitu. Sedangkan kalau untuk yang nginep berarti ditambah, pernah nggak dapat shift malam terus agak sulit gitu, kendalanya apa? Ya, shift malam saya juga udah mulai ngelakuin dari tahun lalu tuh bulan 12. Kesulitannya mungkin untuk beberapa pasien kan ada yang di kursi roda itu ya. Jadi dia tuh mungkin butuh pengawasan yang lebih ekstra. Soalnya kan kalau mereka mau turun kasur itu kan kita harus ngedampingin. Dan karena di sini kita tuh makanya sensor. Jadi ketika ada kayak pergerakan di bawah kasur kan kakinya kalau turun itu kita langsung harus ke kamar dia buat ngebantuin jadinya. Oke, terus kalau sistem caregiver ini sendiri sebenarnya kalau di Jepang tuh gimana sih? Apakah sistem untuk seperti di rumah sakit gitu biasa atau bagaimana? Sebenarnya sistemnya sih kita kayak ngebantu mereka untuk tetap berkegiatan seperti biasa. Jadi kita cuma membantu seperlunya aja. Supaya mereka pun biar tetap mandiri dan kayak harus tetap jalan, harus tetap ini. Biar mereka pun juga ada olahraga untuk kegiatan hari-harinya. Oke, berarti bisa dibilang itu semacam lebih ke menemani gitu ya, accompanying ya. Oke, dan sebenarnya kalau seperti itu berarti sebenarnya bukan yang benar-benar berpenyakit, tidak bisa bergerak atau beraktivitas sama sekali gitu ya? Kalau di sini tempat saya sih untungnya belum ada yang seperti itu. Tapi yang saya tahu ada beberapa tempat yang emang khusus itu. Jadi emang ada yang, kalau tempat saya kan masih bisa gerak, masih bisa kursi roda ataupun jalan lah. Tapi ada juga tempat khusus yang emang udah, itu levelnya udah lebih gede lagi. Itu yang untuk pengawasan khusus banget dia itu Mbak.
Oke, walaupun sekarang nih pengalaman dia bisa dibilang memang belum begitu lama gitu ya. Hmm. Masih Tapi baru saya, Mbak. tapi apakah sejauh ini sudah pernah ketemu sama pengalaman yang mungkin bisa dibilang sampai sekarang nih nggak terlupakan gitu? Mungkin hitungannya ada sih yang nggak terlupakan. Kan kayak saya baru pertama kali ini ketemu pasien yang punya penyakit apa sih namanya? Kayak pikun demensia gitu. Itu dia tuh kayak kita tuh mesti apa? Ngarahin dia buat ini dan itu. Soalnya kasarnya kalau emang kita ngebiarin dia tuh dia bisa beneran nggak ke arah sehari-harinya, Mbak. Itu aja sih yang bikin saya kaget di sini sebenarnya dari awal. Hmm, pernah nggak sih kalau demensia kan mungkin lebih ke banyak lupanya gitu ya? Iya. Ataupun dia juga ada semacam em, bukan halusinasi apa ya namanya ya sebutannya kalau Oh, seperti itu. jadi kayak memorinya numpuk gitu mungkin ya? Oh iya, Bukan? kayak apa saling tumpang tindih gitu ya. Ah, iya Nah, kayak gitu. kalau misalnya merawat pasien seperti ini, apakah juga tetap ada obat yang harus dikonsumsi? Kalau obat pun mereka tetap ada. Jadi ada pasien yang membutuh obat, ada pasien yang nggak butuh obat. Dan di sini pun tugas kita buat ngawasin mereka biar tetap minum obat itu. Kayak ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali, ataupun sehari sekali. Itu pun kita harus tetap minumin. Dan beberapa orang di antaranya itu ada yang kalau kita udah minumin harus nulis di laporannya untuk ngasih laporan ke dia juga. Kalau misalkan dia lupa, oh saya udah minum belum sih? Oh ini Pak ada, udah minum gitu. Iya itu dia ya, kadang-kadang namanya Hmm, juga pasien demensia ya. Bisa jadi dia iya. lupa, "Ah, saya tadi nggak dikasih obat nih sama perawatnya," gitu. Oke deh. Nah, kalau sekarang nih masuk bulan Ramadan. Ramadan Hmm. sendiri menurut Mas Andi gimana nih maknanya? Maknanya sih di sini apa ya, kita jadi beneran hargailah selama kita di Indonesia dulu. Kayak kan kita di Indonesia kan lebih, apa ya, mungkin kalau dari saya sih lebih gampang untuk mendapatkan ini dan itu kan ya. Dan kita di sini pun lebih susah karena dari saya tempat sendiri kan rada jauh untuk mana-mana. Dan saya juga jadi ngehargain waktu, nggak bisa sedikit leha-leha. Itu aja sih Mbak, lebih ngehargain waktu intinya kalau buat saya. Dan ini berarti bulan puasa pertama di luar negeri? Buat pertamanya sih, ya bisa bilang kayak gitu sih Mbak. Karena secara full ya kalau Iya. sekarang nih saat ini berpuasa di Mm-mm. negeri lain, di negeri orang gitu ya. Iya, di negeri orang sendirian lagi kan, aduh. Oke, gimana pengalamannya sejauh ini puasa di sana? Hari ini kalau di Jepang sendiri puasa hari keberapa nih? Sama nggak hari ke-13? Sama kok, kan saya juga ngitungnya kan pakai kalender yang di Indonesia juga, yang peresmiannya. Soalnya kan di Jepang sendiri pun ada kayak apa, organisasinya. Pas saya cek pun, oh ternyata tanggalnya sama. Jadi ngitungnya pun nggak beda jauh. Dan jamnya pun saya juga pakai list yang di internet. Jadi jam buka sama jam sahurnya itu udah ditulis juga listnya. Kalau di Jepang berapa jam berpuasa? Kalau sekarang sih lagi nggak beda jauh Mbak ya. Kan sekarang masih musim yang nggak terlalu dingin. Jadi mataharinya pun terbit dan terbenamnya itu nggak beda jauh. Di sini tadi saya tuh sahur sampai jam 5. Nanti bukanya baru jam setengah 7. Berarti sekitar hampir 12 jaman juga ya? 12 jaman lewat dikit lah. Oke, ini tetap puasa tapi juga tetap bekerja sebagai perawat. Gimana nih? Ada nggak perasaan kayak, menahan hawa amarah mungkin gitu ya? Yang ya karena kan kita juga merawat, mungkin kalau di Hmm, Indonesia sendiri merawat orang tua sendiri kan perasaannya pasti berbeda ya, hmm, sama dengan merawat pasien yang notabene bukan dari sedarah seperti itu. hmm. Sebenarnya dibilang kayak kesel sih, kadang-kadang lebih karena gemes sih Mbak. Kayak, ih ini kok udah kayak gini udah jelas kan. Tapi kadang-kadang ada ngerasa ini juga lucunya. Kan di lingkungannya teman kantor saya kan nggak ada yang puasa tuh. Jadi mereka tuh kayak, wih apa nih kegiatannya kok kayak gini. Jadi sambil ngejelasin, kita juga saling berbagi aja, sharing antara orang-orangnya. Berarti di tempat Mas Andi bekerja ini memang orang Indonesianya hanya Mas Andi sendiri ya? Iya, kebetulan hanya saya sendiri di sini. Oke, tantangan terberatnya apa nih? Apakah ini cukup mempengaruhi sekali dengan adanya bulan puasa ini dengan pekerjaan dari Mas Andi? Tantangan terberatnya ya mungkin suhunya sih Mbak. Di sini kan suhunya kan lagi musim peralihan kan dari dingin ke musim semi. Itu jadi kayak pas awal-awal puasa tuh dinginnya kan dingin banget tuh. Saya hari 1 hari 2 tuh sahur lewat soalnya. Jadi cuma dari makan malam doang ingatnya. Itu aja sih paling. Oh, oke, kalau
terkait dengan bulan puasa. Kalau di Indonesia Hmm. sendiri, ini kan paling sering banget ya yang dicari dan diingat adalah tajilnya bukanya pakai apa gitu ya kan. Iya. Apalagi kalau mungkin Mas Andi juga sempat lihat di sosial media sendiri, ini kemarin-kemarin ramai banget nih diperbincangkan gitu ya mengenai war takjil yang gak cuma dari iya, satu iya. server aja, tapi juga beda server gitu kan. Ngelihat di sosial media ramai seperti itu, ada homesicknya gak sih? Homesick sih pasti ada Mbak ya. Apalagi kan kalau ngeliat di Instagram gitu kan banyak yang rekam orang lagi nyari makanan, terus ketemu sama orang-orang ngobrol segala macam itu kan feelingnya kayak wah di sini udah susah nih ngomong yang bebas kayak gitu. Tapi ya ada senangnya juga sih ngeliat banyak agama tuh yang udah ikutan lah di meriahnya bulan Ramadan ini sih. Di daerah lokasi tempat tinggalnya Mas Andi berarti juga jarang ya WNI-nya atau bagaimana? WNI saya ada beberapa teman sih hitungannya. Tapi kalau dari dekat rumah saya sendiri itu nggak ada. Jadi kayak kalau mesti mau ketemu tuh saya mesti naik sepeda 20 menit, 30 menit dulu baru bisa ngumpul. Oke, ada di beberapa kesempatan waktu itu pernah juga berbincang sama WNI yang juga berpuasa di luar negeri untuk di bulan Ramadannya dan ada yang mungkin lingkungan tempat tinggalnya ini banyak WNI-nya. Jadi kalau misalnya lagi kangen kayak tadi nih pengen tajil deh, pengen bikin kolak, akhirnya bikin rame-rame. Jadi kalau buat Mas Andi belum bisa merasakan seperti itu ya. Kalau itu belum bisa sih. Tapi ada juga teman yang kayak nawarin kan, oh ini saya ada ini nih orek tempe nih masih sisaan, makan bareng ayo mau nggak? Wah ayo, saya sih gitu. Jadi kalau misalnya lagi rindu gitu ya, lagi kangen sama masakan Indonesia, apalagi yang menu-menu khas untuk di bulan Ramadan, nyarinya kemana nih? Apakah mungkin di Jepang, di KBRI atau KJRI menghadirkan makanan tersebut? Kalau di sini sih saya nyarinya bumbu-bumbu yang ini Mbak, yang udah siap saji, yang racikan apa saset gitu. Kan kayak ada opor ayam, ada rendang, itu untungnya di sini masih gampang untuk dijangkau. Tapi dari teman-teman pun kadang-kadang ada yang masih ini kan nerima kiriman dari Indonesia. Jadi kayak berbagi lah. Kayak mereka pas itu ada kue apa gitu saya lupa namanya, yang kue Indonesia yang kuning Bika Ambon ya kalau nggak salah namanya ya. Betul, Itu pada betul. sisaan. Dikasih juga kayak oh alhamdulillah masih ada teman yang bantuin. Itu aja sih. Jadi makin kerasa nggak sih kalau beda gitu ya buka puasa, Hmm. bukan nggak hanya buka puasa ya sebenarnya di bulan Ramadan tuh kadang-kadang kan memang momennya kebersamaan gitu ya. Jadi kalau misalnya sendiri apalagi di negeri orang tuh rasanya makin kerasa gitu. Jadi ada nggak sih apa harapannya mungkin ya di bulan Ramadan di tahun ini untuk Mas Andi Pradipta sendiri? Harapannya apa ya? Mungkin untuk ini sih paling buat teman-teman biar lebih semangat juga buat ngadepin ini. Apalagi suhu kita kan juga sekarang lagi dingin nih. Mungkin buat orang yang nggak biasa gini kayak saya tuh biar lebih semangat aja di bulan Ramadan ini sampai Lebaran nanti. Oke, ini luar biasa nih karena memang pekerjaannya pun juga apa ya? eh, ini pekerjaan yang seharusnya memang selalu tulus dilakukan gitu ya karena pekerjaannya ada merawat, mendampingi dan lain sebagainya gitu apalagi untuk orang lanjut usia. Kemudian juga apalagi di negeri orang lagi ya, di negeri Iya. di luar negeri gitu, di luar dari Indonesia sendiri, jauh dari kampung halaman, apalagi sekarang bulan Ramadan. Dan mungkin juga ada teman-teman yang saat ini juga sedang mendengarkan Voice of Indonesia yang mungkin ya hampir-hampir mirip lah gitu ya yang dialami saat ini. Untuk Mas Andi ada pesan yang mau disampaikan terkait dengan hal tersebut nih untuk menjalankan bulan suci Ramadan jadi tetap beribadah tapi juga tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Pesannya paling untuk semua yang lagi di Jepang ini tetap semangat aja. Jangan takut untuk terus berpuasa. Walaupun mungkin kan kadang-kadang ada orang yang kayak nggak biasa gitu ngeliat kita puasa. Kita jelasin aja nggak apa-apa. Mereka pasti ngerti juga kok. Dan untuk yang pengen berangkat ke sini tetap semangat aja. Kalian pasti bisa. Baik, terima kasih Mas Andi Pradipta. Semangat Sama-sama, terus Mbak. untuk puasanya, semoga lancar sampai hari terakhir bulan Ramadan nanti ya. Amin. Dan juga untuk pekerjaannya mudah-mudahan selalu lancar juga, tidak ada terkendala suatu apapun ya. Oke, Amin. terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Baik, sama-sama. Makasih. Baik, mendengar demikian perbincangan saya dengan Andi Pradipta, seorang perawat lansia ataupun caregiver di Jepang yang saat ini menjalankan ibadah puasa pertamanya yang tidak hanya di negara lain sekaligus juga tetap menjalankan tugas mulianya sebagai perawat lansia di Jepang. Untuk Anda pendengar, semoga kisah ini bisa juga menginspirasi Anda untuk tetap semangat, untuk tetap menjaga dan menjalankan ibadah dengan baik, dengan khusyuk, dan juga tetap menjalankan rutinitasnya sehari-hari, jadi tidak merupakan suatu halangan nih dengan adanya bulan Ramadan ini. Dan pendengar, untuk inspirasi Ramadan masih akan terus hadir untuk Anda selama bulan Ramadan hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.